selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 9 saham di sektor agrikultur. Yang pertama TAPJI, kedua DSNG, ketiga GHCO, keempat TBLA, kelima SSMS, keenam AALI, ketujuh LSIP, ke-8 BPT, dan ke-9 PAM. Walaupun PAM ini sudah pindah sektor ya, lebih ke investasi, tapi dia masih punya saham agrikultur atau sawit ya, sekitar 10-5%. Langsung saja ke saham pertama, ada TAPJI yang di hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 2,4% ke harga 610. Kalau dilihat transaksi asing hari Kamis net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat TAPJI didistribusi. Sebelum ke teknikal TAPJI, mau lihat dulu harga komoditas CPO. CPO bagus, jadi nggak valid lagi rounding topnya ini ya. Karena dia naik nih setelah jebol 5 hari di bawah terus naik lagi dan bertahan di atas 4.500. Jadi menarik, masih tetap berpeluang ke atas ya. Dan juga harga komoditas CPO naik membuat swing high. Jadi ya kalau mau bagus memang harus naik lagi ke atas 4.800. Langsung saja ke teknikal TAPJI. TAPJI lagi konsolidasi tapi makin mengecil, itu perlu hati-hati. Kenapa? Karena rawan jebol 600. Ini contohnya ya, sebelumnya dia membuat nih rounding topnya tinggi kan, terus dia membentuk higher low lagi nih. Dari atas higher low, ini dia menyempit lagi nih. Nah, jadi kalau itu jebol positif, turun bisa lebih dalam ya. Target penurunan gimana? Ya kalau bisa ada support resisten yang terdahulu bisa juga dipakai, dan juga bisa menggunakan Fibonacci retracement, cari low dan high-nya yang sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Jadi targetnya itu terdekat bisa ke 525 sampai 500 dan ke 450. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia jebol 600, wait and see aja dulu, nggak usah dilihat yang ini ya. Ya mungkin di 550 ada pantulan, tapi pantulan-pantulan terbatas. Kalau mau cari profit tipis ya bisa dia mantul 2-3% jual, karena susah lagi dia naik lebih tinggi daripada di hold berharap profit lebar tapi ternyata dibawa turun. Awalnya profit dapat 3%, turun 2%, nggak di take profit, turun 1%, nggak di take profit. BEP pun nggak berharap besoknya naik, besoknya malah turun lagi kan, malah jadi minus. Jadi seperti itu. Nah, ini saya kasih contoh. Misalnya Bapak Ibu itu di saham lagi konsolidasi, sudah dapat profit misalnya 5% ya, dia nih saham lagi konsolidasi dan lihat volumenya nggak terlalu besar. Kalau dia turun sampai 3% di hari keesokannya, ya udah profit taking aja, selamatkan yang 3% daripada berharap yang belum pasti naik. Mending seperti itu ya, tapi ya tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya ya. Kalau saya ya seperti itu. Kalau saya sudah profit 5%, berharap besoknya naik ya saya lihat. Kalau besoknya turun ke 3%, saya jual. Nggak peduli setelah saya jual dia naik, ya udah biarin. Lebih baik saya selamatkan yang pasti aja dulu. Ya karena sudah membuat candle merah. Jadi seperti itu. Ya untuk TAPJI ini perlu hati-hati. Kalau sampai jebol 600, terdekat 550, habis itu 500. Jadi seperti itu. MACD-nya memang sudah membentuk golden cross. Bagusnya kalau mau aman, TAPJI seminggu ke depan dia harus naik minimal ke 650. Tuh minimal dia harus breakout area konsolidasinya ini. Ini 650 berapa kali diuji gagal kan? Dia harus naik situ. Baru ini nggak valid lagi dan ada potensi ke 700. Langsung saja ke saham kedua, ada DSNG yang di hari Kamis kemarin ditutup menguat 2,45% ke harga 500. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, DSNG diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, DSNG bagus karena dia mempertahankan perubahan praksi harga 500, sempat jebol ke 488 tapi kemudian naik. Bagus, kalau mau bagus ya hari Senin harus naik lagi. Ya minimal 510, 520 itu bagus. Jadi dia false breakdown dan arahnya ke 550 sampai 560 karena itu area konsolidasinya kan. Memang dia sempat jebol 2 minggu dia di bawah terus naik lagi. Ya semoga aja ini valid
dan dia terus naik lebih tinggi. Yang penting DSNG nggak turun lagi dari 500. Kalau Bapak Ibu mau beli di 500 ya, kalau dia tutup di bawah 490 atau 480 jual aja. Berarti itu potensi pola dead cat bond. Sebelum dia turun lebih dalam, dia mantul sebentar, mancing retail yang nggak mau cut loss, pas dia turun jebol 480, turun lagi ya makin dalam. Jadi seperti itu. Untuk TSNG langsung saja ke saham ketiga, ada Getco yang di hari Kamis kemarin ditutup menguat 11,29% ke harga 69. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Getco diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Getco tutupannya pas di area resisten 6970. Jadi apakah bisa beli di harga sekarang? Mending buat NC aja dulu. Kalau mau beli ya tunggu dia breakout 70. Kalau dia break 70 bisa coba beli. Kalau dia tutupannya di bawah 69 mending cut loss dulu, karena ada berpotensi ke 65 supportnya. Kan lumayan nih kalau beli buy on breakout, misalnya beli di 70 atau 71. Nih 8%. Mending cut loss dulu aja di 68, 67 ya, 4%. Ya itu resiko, udah namanya trading. Kalau Bapak Ibu nggak mau pakai cut loss ya harus siap kalau dibawa ke 65. Kenapa nggak beli sekalian di 69? Nah, bisa aja dia malah candle merah. Mending buy on breakout, itu sudah ada potensi kalau dia breakout lagi 70 ya ada potensi dia naik. Ya kalau dia buy ke arah ya tinggal cut loss. Kalau mau ya ini di ODT aja, di scalping, di one day trade ya. Kalau untuk swing ya mending hindari lah. Kalau Getco ya memang dia sering naik tinggi, tapi lihat nih sering membuat ekor yang cukup panjang dari atas ke bawah. Jadi perlu hati-hati ya. Kecuali misalnya ya, ini kan 69 nih, dia open merah langsung nih ke 65 ya coba aja nekat beli. Cuman harus siap juga resiko kalau dikunci ARB, itu aja. Boleh beli buy on breakout, tunggu dia breakout 70, atau kalau dia candle merah dulu open market ya beli aja di bawah, bisa ikutan di ARB. Cuman resikonya tinggi ya, bisa terkunci. Itu aja. Kalau siap resiko ya silahkan ya. Cuman nggak disarankan untuk yang pemula, takutnya nggak siap dengan pergerakan yang volatil. Jadi seperti itu menurut saya masih bisa dipantau Getco di hari Senin. Langsung saja ke saham keempat, ada TBLA yang di hari Kamis kemarin tutup di harga 795 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TBLA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TBLA ini juga sudah di area support ya. Kalau kemarin ada yang memantau, seperti yang saya bilang, analisanya ya beli-beli dekat support, jual dekat resisten. Ya lumayan, kalau beli di 780 atau 770 kan udah bisa profit sekitar 2% lebih. Saat saham lagi konsolidasi seperti ini, jangan beli di resisten atau beli buy on breakout, mending nawar belinya buy on support, buy on weakness. Kenapa? Karena sering gagal melewati resisten. Ini terlihat kalau beli buy on breakout untuk TBLA ini banyak dikecewain, pasti banyak yang loss dan mungkin ada yang cut loss. Jadi seperti itu. Belinya di mana? Belinya di support. Nah, ini gimana nih? Dia udah dekat resisten ya, tunggu aja. Tunggu dia tutup di atas 800 beli, baru beli. Berarti dia kan tutupannya di atas resisten, jadi breakout. Tapi pasti confirm enggaknya kan belum tahu, keesokan atau 2 hari ke depan. Lihat kalau dia sampai 840 kenaikannya berarti confirm breakout. Jadi resisten jadi support. Jadi seperti itu ya. Dengan kondisi seperti ini ya mending buat NC dulu, tunggu aja dia tutup di atas 800 baru buy on breakout, atau tunggu dia ke bawah lagi ke 780 sampai 770. Jadi seperti itu. Untuk TBLA masih di area support konsolidasinya ya. Kalaupun mau beli di harga sekarang dengan trading plan seperti ini, cut loss kalau dia jebol 760 bisa di 755 dan target profitnya 840 sampai 900, bisa juga seperti itu. Tapi kan perlu waktu yang lebih lama hotnya. Jadi sesuaikan, kalau Bapak Ibu siap seperti itu strateginya ya bisa juga beli aja di harga
2,79, tapi kalau Bapak Ibu yang mau cari profit tipis 3-4% dalam hitungan mungkin seminggu, ya tunggu dia di support. Karena kalau dia dari support ke resisten itu biasa seminggu udah tercapai. Jadi seperti itu. Untuk TBLA langsung saja ke saham kelima. Ada SSMS yang di hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 2,52% ke harga 965. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SSMS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SSMS masih bertahan di atas EMA 200-nya. EMA 200-nya ada di 950 dan tutupan SSMS hari Kamis kemarin di 965. Kalaupun mau coba beli karena ini di area support tapi kondisi teknikalnya jelek dan ini juga saham downtrend karena sudah di bawah EMA 20-nya, ya kalau nekat tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 950. Target profit kemana? Target profitnya 1000 sampai 1040 dan 1100. Jadi seperti itu. Untuk SSMS saham downtrend ya harus siap cut loss kalau dia jebol 950. Seperti itu untuk SSMS. Tapi kalau dilihat MACD-nya mulai menyempit, mulai merah ke atas, bercat di bawah 0 juga makin tipis, ya semoga aja dia bisa rebound dan bagusnya lagi kalau minggu depan tutupannya di atas 1000. Langsung saja ke saham ke-6, ada Ali yang di hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 0,78% ke harga 9.500. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AALI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AALI juga kurang menarik ya, karena terus turun dan setelah membentuk candle doji di tanggal 27 Desember, 3 hari candle ke depannya itu turun. Jadi rawan menurut saya untuk AALI, bisa aja AALI ini jebol ke 9.200 sampai 9.250. Jadi kalau saya wait and see aja dulu. Ali saya mending tunggu aja di 9.250. Kemungkinan ada pantulan, kalau nggak mantul dia bisa sampai 8.750 atau terdekatnya dulu ya. Bisa ke 9.000. Nah, jadi seperti itu. Ali mending wait and see aja dulu ya. Memang MACD-nya mulai menyempit dan akan membentuk golden cross. Kalau nantinya Senin atau Selasa Ali balik lagi ke atas 9.600 sampai 9.700. Jadi menurut saya sih sekarang itu memang di area support, cuma nggak menarik 9.500 nih ya. Takutnya dia turun ke 9.250 karena naik turunnya Ali ini 250 poin. Jadi naik turun support resistennya. Jadi ya memang sekarang itu di area support ya. Supportnya 9.500. Nah, bisa aja terpantulan. Kalau Bapak Ibu mau nekat beli, ya atur aja bagaimana strateginya. Tapi kalau saya lihat teknikalnya kurang bagus karena candle doji-nya nggak dikonfirmasi untuk naik. Jadi seperti itu. Untuk Ali, langsung saja ke saham ke-7, ada LSIP yang di hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 2,46% ke harga 1.145. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LSIP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LSIP juga kurang bagus karena dia membentuk higher low baru lagi di 1.240. Ini kan dia gagal melewati nih EMA 200-nya. Nah, jadi kurang aman. Kalau mau aman, ini bukan ke ini ya. Nah, supportnya bukan di sini, 1.250 lah. Nah, kalau dia mau aman, hari Senin atau minggu depan harus bisa tutup di atas 1.250. Jadi ada berpeluang dia bisa kembali uptrend ya. Memang dia sudah breakout trend line downtrendnya, cuman kalau sampai jebol 1180 berpeluang ke 1120. Kalau mau bagus hari Senin harus rebound minimal tutup di 1210, dan bagusnya lagi kalau seminggu ke depan hari Jumat dia tutup di atas 1250. MACD-nya juga mulai melandai mengarah ke atas membentuk golden cross, barcat di atas 0 juga terbentuk, tapi sayangnya volumenya besar ya saat penurunan dan candlenya menutup penuh 3 candle hari sebelumnya. Jadi rawan jebol, tapi bisa aja kalau market mau dia membentuk candle hijau hari Senin. Kalau dilihat juga harga CPO kan naik nih 1%. Nah,
Jadi ada peluang juga L-ship rebound. Yang penting jangan jebol 1180. Seperti itu untuk L-ship. Langsung saja ke saham ke-8. Ada BPT yang di hari Jumat ditutup menguat 4,22% ke harga 74. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BPT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BPT sudah di area support ya, ini menarik. Yang penting BPT nggak turun dari 70 ya, bisa cut loss di 68 atau 67. Jadi itu sekitar 7 poin, sekitar 10%. Kalaupun harus beli dan jual profit ya sekitar 8% aja. Cut lossnya tadi berapa nih? 67, 9,8% ya. Tapi menurut saya ini peluangnya bisa naik, apalagi harga CPO juga naik kan. Dan juga volume BPT ini meningkat dan ada yang masih nyangkut nih di atas nih. Jadi ada peluang lah di hari Senin itu kembali uji 80, tapi ini high risk ya karena saham under 100 dan benar-benar harus pakai cut loss kalau memang sudah di luar skenario. Nih, memang ada indikasi dia membentuk double bottom neckline-nya di 100 yang berapa kali diuji dan gagal. Ya tinggal nunggu lah. Semoga aja sesuai skenario dia naik bulan Januari bisa aja breakout 100. Kalau ke 100 dia harus naik sekitar 25%. Ya semoga aja bisa terjadi. Jadi seperti itu untuk BPT. Langsung saja ke saham terakhir ada PLLM yang hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 1,69% ke harga 870. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya PALM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal memang PALM ini sudah sedikit ya di sektor agrikultur atau sawitnya 5% kalau nggak salah apa 10%, tapi kebanyakan dia di investasi. PAM menurut saya masih bisa turun, target penurunan 800. Jadi kalau mau beli tunggu aja PAM di 800 kan mendekati EMA 20-nya ini. Sangat berpotensi ke situ, tapi ini disclaimer on dan belum pasti ke situ juga. Ya atur aja bagaimana strateginya. Bisa aja dia ini kan di 0,382 bisa aja ada pantulan ke 960 dari 870. Jadi atur aja bagaimana Bapak Ibu strateginya. Tapi saya nggak akan beli kalau masih harga tanggung seperti ini. Saya akan nunggu sekalian di bawah biar kalaupun nggak dikasih ya udah berarti bukan rezeki. Tapi kalau dia turun ke 800 810 saya akan pantau. Jadi seperti itu. Untuk PAM MACD-nya juga membentuk dead cross mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Memang 4 hari koreksinya volume kecil. Ya seperti yang saya bilang jangan tertipu sama volume kecil. Kalau terus jebol support ya udah jual. Ini kan dia jebol 900. Berarti berpeluang ke 800. Jadi seperti itu. Bukan di 960 ya nih. Salah nih, 1000. Jadi dilihat naik turunnya itu 100 poin dari support ke resisten. Memang ada di pertengahan 50 poin, tapi lebih konfirmasi menurut saya di 800, mungkin di 850 nanti ada pantulan, tapi rebound terbatas juga ya. Jadi seperti itu. Untuk PAM cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham untuk scalping, bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandar melalui end of day, ARB hunter dan arah hunter ya. Jadi lumayan buat sampingan scalping ya di saat market yang susah gerak blue chip ya. Nggak ada cara lain untuk mencari profit ya harus terjun atau trading di saham gorengan, tapi nggak harus juga ya. Atur aja, sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Kalau yang cuman mau rekomendasi saham harian, nanti saya buatkan harga beli, harga jual. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.